Kalau Mbak Tia dari mana Mbak Tia? Tia. Halo, Assalamualaikum. Saya Waalaikumsalam. Mas, Dari mana? dari Tangerang Selatan. Oh, Tangsel. Iya, iya, iya. Kantornya, perusahaannya Eh, boleh tahu? baru resign dan lagi jadi freelance. Sebelumnya dialami sama Mas Rifki. Oh, sih. Timnya Mas Rifki ya? Ya, Waduh, mantap. Bisa lah. Dulu pegang apa ya? gimana Mas? Dulu Sebelumnya pegang pegangnya apa? apa? Heeh. Sebelumnya di culture. Oh, culture. Wah, Di TA juga pernah. Ya, iya juga pernah. Oke, oke. Culture. Bismillah. Insya Allah. Tidak ada yang lebih bagus lagi. Culture lagi seru sebetulnya ya. Banyak project culture-culture apalagi awal tahun misalnya. Betul, project Betul culture langsung. lagi banyak banget. Lagi banyak. Iya. Banyak yang Gara-gara gara-gara ini gak sih Gen Z sama Gen Y? bisa jadi. Iya. Dan banyak. Ya mungkin nanti ini nyambung sih sama obrolannya. Karena kan ngomongin Betul, change betul. management ya. Betul. Culture itu. Tapi alami ini salah satu yang menarik ya sebenarnya kalau culture kan mungkin teman-teman HR-nya yang terlibat tuh seru gitu kayaknya culture-nya di sana nge-build-nya gitu. Sebenarnya menariknya kadang-kadang kalau culture itu kan sesuatu yang kayak lama gitu ya inisiatifnya. Jadi kadang kok ya udah capek duluan kadang-kadang ini kok belum berubah-berubah gitu kali ya mungkin ininya apa namanya dukanya kalau kalau nge-initiate culture manage change culture gitu ya shifting culture Betul, menarik betul. menarik. Kalau ke Muhammad Alif, Wari Christian Bautista, ini dari Filipina bukan ya? Kan Christian Bautista. Mas Christian dari Halo, mana? saya Kang Idur. Oh, pantesan. Saya sudah curiga namanya Christian Bautista. Ternyata si Di jalan. Amang. Di jalan, masih di jalan. Sehat Kang Idur? Ya, Alhamdulillah, masih di jalan. alhamdulillah. Masih di jalan. Hati-hati ntar ketabrak. Minggir itu. Sudah di sisi dong. Oh, di sisi. Di mobil, bawa mobil gitu. Iya, kebetulan. Ah, Ini satu orang tapi dua makhluk tuh. oh, gitu. Siap. Siapa itu? Kang Oke, Herdi. Kang Herdi. Siap. Ini kayaknya Siap, siap pasukan menyimak. Bandung nih. Duh, kapan kita bikin Bandung lagi nih? Ini aja tanggal 15. Oh Kan minggu depan iya, kita Kang mau offline ya ada Dwi, acara sekalian ya. offline. iya. Kang Iya Dwi juga betul-betul. 15. Aku kalau 15. sempat dari klien bakal nyamperin kalau sempat. Di Bandung. Iya, pas Ih, banget tanggal 15 lagi ada kegiatan di Bandung. Alhamdulillah. Aku juga, tapi kita pas lagi acara OKR di Jakarta hari Jumat, sepertinya Hmm. tidak keburu kalau ke Bandung. Oke, kalau Alif di mana Alif? Muhammad Alif Hidayat. Ini kadang ya nama-nama terus tiba-tiba kalau muncul buka gitu. Suka ya kayak nama Idur Idur maksudnya Idur Hadiah ternyata Idur gitu. Iya, aku awalnya mikir Kang Idur sama Pak Rudi itu beda orang loh, Pak. Gak apa-apa bagus ini memang alter ego. Brandnya lebih terkenal Kang Idur berarti ya. Iya memang kalau Rudy Radin itu memang buat ini aja buat keluarga. Aduh, So ini banget so terkenal banget. iya, soalnya kan pertama ketemu Pak Rudi kan di yang coach mentoring seat itu, Yang mana? yang coach mentoring seat yang di MG Group. Oh iya iya betul. Aku pertama Di situ. ketemu di situ kan kenalinnya Kang Idur. Terus Mm-mm. ketemu di Eja, kok Pak Rudi ini siapa? Katanya udah pernah ketemu. Hah? Oh, orang yang sama ternyata. Iya gitulah gitulah. Kalau Mbak Riarni, oh, Riarni Adina Ardane Reswari, waduh panjang banget.
Mbak Riani dari mana Mbak Riani? Mbak Riani ini kalau lagi ujian pasti paling belakangan ngumpulin ininya, kertas ujiannya. Soalnya nulis namanya dulu panjang tuh ngebulet-buletinnya sampai ke nama. Aduh. Oke, kita tinggal sambil nunggu eh, Kang Dwi-nya ya. Kang Dwi. Insya Allah sebentar lagi kan hadir. Oh, mungkin kita ajak juga teman-teman yang di grup kali ya. Aku belum buka grup ini. Grup Jalecar. Teman-teman yang mau gabung, silahkan bergabung. Nah, sudah bergabung. Wah, Baru Pot. mau nginfoin langsung. Assalamualaikum Kang Idur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wah, Kang Dwi. Wah, Mohon maaf, sibuk. mohon maaf. Santai. Biasa orang sibuk. Wah, enggak juga. Udah di rumah nih, Kang. Aman? Aman, Udah, aman. Udah nafas, sudah makan siang. Makan malam. Oke. Baik, sambil mungkin kita langsung aja ya. Dulu ini saya akan jadi moderator, operator sekaligus host gitu. Sebuah kehormatan karena sama Kang Dwi, udah saya aja yang moderator kalau sama Kang Dwi. Hostnya bisa dilempar ke aku juga nggak apa-apa kok Pak. Apanya? Hostnya Operator? apa? Iya operator nggak apa-apa. Kasihan semuanya kalau Pak Idur mah. Nggak apa-apa. Kan saya pernah kerja di XL, jadi biasa kalau jadi operator. Wah, udah experience berarti ya. Baik, insya Allah kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'd. Nah, teman-teman semuanya, terima kasih atas kehadirannya di malam hari ini. Mudah-mudahan udah agak-agak bernafas gitu ya sampai rumah gitu. Saya tahu apalagi kalau di Jakarta biasanya jam segini baru sampai rumah karena perjalanan lumayan gitu ya. Di Bandung juga biasanya Jumat agak macet-macet, tapi ya masih bisa ditolerir lah kalau di Bandung ya. Mudah-mudahan sih, tapi nggak tahu juga ya. Gitu. Hari ini insya Allah kita akan mengadakan kita webinar event dengan tema Building Business Resilience, Change Management in Practice. Ini adalah salah satu program Agile HR for Humanity, Harmony in Action yang diinisiasi oleh komunitas Agile HR dan disupport oleh banyak sekali organisasi gitu ya. Jazakallahu khairan katsiran. Buat teman-teman juga yang sudah berdonasi, terima kasih banyak. Semoga Allah semua menghalas kebaikan-kebaikan teman-teman semuanya. Amin. Nah, mungkin sebelum masuk ke inti dari webinar kita kali ini, saya mau share screen dulu sebentar terkait dengan event ini. Dan alhamdulillah selama hampir kurang lebih 2 minggu ini ya, 2 minggu ini program ini berjalan. Total donasi yang sudah terkumpul hingga saat ini 12.176.048 begitu ya, alhamdulillah. Dan acara ini terselenggara berkat beberapa kerjasama juga dengan beberapa institusi gitu ya, organisasi, Betrenko, Las Robani yang membantu kita untuk penyaluran donasinya nanti, dan juga membantu kita untuk masalah registrasi dan juga reminder dan lain-lain. Terima kasih, dan sebentar lagi kita akan juga mendengar cerita tentang Las Robani. Terus dari MG Group, Mavis, dan juga partner Adara. Nah, buat teman-teman
yang mungkin baru kenal Adara, dan Adara Relief ini salah satu NGO yang menyalurkan bantuan gitu ya, membantu di Palestina, terutama khusus memang buat perempuan dan anak-anak gitu ya. Nah, Adara ini punya gerai Adara namanya, jadi ada souvenir-souvenir yang berkaitan dengan Palestina gitu ya, souvenir Palestina bertemakan Palestina. Jadi teman-teman kalau misalkan mau beli souvenir di Gerai Adara, nanti kita ada kode gitu ya, voucher code. Nah, bisa insya Allah bisa diskon juga gitu. Oke, lalu kemudian, nah hari ini akan kita bahas yaitu Building Business Resilience, Change Management in Practice bersama guru kita semuanya, Dr. Dwi Purnomo STP, MT. Beliau adalah dosen FTIP Unpad dan juga founder The Local Enablers. Gitu. Nah, sebelum ke Kang Dwi, gitu ya, saya biasa manggilnya Kang Dwi. Gitu. Kalau Pak Dwi biasa berasa jadi dosen, jadi mahasiswanya gitu. Kita mungkin ke Kang Fikar dulu dari Lasrobani, mau cerita sedikit tentang Lasrobani, mangga Kang Fikar. Iya, Pak Ardi. Siap, Izin share screen ya. siap. Bisa? Yes. Silakan ya. Sudah Siap. muncul? Udah muncul. Udah, oke. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah. Perkenalkan rekan-rekan semuanya, saya Fikar Rahmandani dari Lasrabani. Izin menyampaikan terkait profil kami yang saat ini sedang bekerja sama dengan Agile HR. Program yang sedang kami kolaborasikan terkait bantuan donasi kemanusiaan Palestina. Jadi kita remind dulu ya bahwa saat ini 80% populasi di Gaza itu dinyatakan mengungsi dari rumahnya. Dan mungkin saat ini bertambah ya. Nah, ini kan data per 27 November. Jadi untuk sampai hari ini mungkin bisa jadi bertambah. Jadi sekitar 1,7 juta orang itu yang mengungsi. Nah, ini bantuan yang memang saat ini dibutuhkan. Ini berdasarkan data Booksef, data ini dari langsung gitu dari OCHA kalau tidak salah. 2,7 juta warga Palestina itu membutuhkan bantuan. Dengan dana bantuan yang dibutuhkan sangat besar ya untuk sampai merecovery kondisi di Palestina. Nah, kenapa sih sebenarnya kita harus bantu kaum muslimin di sana? Ada 5 poin besar yang harus menjadi reminder bagi kita bahwa pertama menyadari bahwasanya mereka adalah saudara kita. Jadi ada salah satu hadis yang sering kali kita dengarkan juga bahwa perumpamaan orang-orang beriman itu dalam saling mencintai, mengasihi, dan saling berempati itu bagaikan satu tubuh ya. Jadi ketika ada bagian tubuh yang sakit, bagian lainnya itu merasakan gitu. Lalu keutamaan tanah Palestina itu sendiri, yang memang Masya Allah, bahkan termaktub di Quran Surat Al-Isra ayat 1, dan keberadaan Masjid Al-Aqsa yang memang Masya Allah luar biasa, menjadi rekam jejak saksi sejarah banyak peristiwa besar, termasuk tanah dakwah juga para nabi terdahulu. Dan saat ini yang terkini kaum muslimin di Palestina itu menjadi korban penjajahan. Ya. Dan kelima, bahkan tertuang dalam konstitusi negara ini, Undang-Undang 1945 gitu. Jadi bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah segala bangsa. Maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Selain itu kita juga melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Jadi baik dari dalil syar'i dan dalil dasar apa ya yang kita pegang dalam tertuang dalam konstitusi juga ada gitu. Lasrabani itu lembaga amil zakat resmi, rekan-rekan semuanya. Kami mendapatkan izin operasional dari Kemenak dan Basnas untuk skala kabupaten dan kota. Tapi kenapa bisa menyalurkan ke Gaza gitu ya? Karena memang ini
peristiwa khusus yang siapapun bisa bisa ini ya langsung menyumbang gitu ke sana, berkontribusi gitu. Tentunya asalkan melalui lembaga resmi gitu ya, yang diawasi oleh pemerintah. Kami sudah mendapatkan rekomendasi dari Basnas, SK Kemenak wilayah Jabar, Piagam Operasional dan lain-lain. Nah, ini hasil audit kami. Jadi 2021 dan 2022 alhamdulillah kami meraih opini audit WTP ya. Penghargaan di tahun kemarin 2022 kami meraih penghargaan sebagai kategori rasio peningkatan penyaluran terbaik dalam Basnas Jabar Award. Selain itu dari pemerintah Bogor kami mendapatkan penghargaan di Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional 2022. Selain itu, lembaga amil zakat resmi sudah memiliki SDM tersertifikasi, baik untuk amil pelaksana pengelola zakat, berikut sertifikasi Nazir Wakaf WWI. Dan alhamdulillah untuk sertifikasi amil pelaksana ini saya sendiri sudah mendapatkannya di kemarin gitu ya, sudah melaksanakan sertifikasinya dan alhamdulillah lulus ya. Nah, ini kita berbicara terkait programnya ya, bantuan donasi kemanusiaan untuk Palestina. Jadi memang ketika kejadian itu terulang kembali, memang ada dorongan dari Basnas yang memang menjadi tanda kutip ayah dari lembaga amil zakat yang sangat banyak ini ya di Indonesia ya, untuk bisa bergandengan tangan gitu ya, untuk bisa membantu atas nama rakyat Indonesia. Ini surat resminya. Jadi kepada seluruh Basnas, LAZ, UPZ dan lain itu semua digabung jadi satu gitu. Ini materi promosi pengumpulan yang memang di tahap pertama itu kami kumpulkan. Nah, lalu di berikutnya kami kolaborasi dengan beberapa lembaga, termasuk juga dengan Agile HR. Nah, ini penyaluran tahap 1, ini kami berkoordinasi dengan Basnas karena penyaluran ini kami sengaja berkoordinasi dengan pemerintah ya, jalur resmi, karena kami sangat memegang prinsip 3A ya, jadi aman syar'i, aman regulasi, aman NKRI. Ya, kami rasa ini langkah yang tepat untuk kami bisa berkolaborasi dengan pemerintah gitu. Ini tahap 1. Ini Basnas, setelah Basnas berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri, Ibu Retno, lalu berkoordinasi dengan KBRI di Kairo. Nah, di Kairo itu dibagi lagi penyalurannya ke beberapa NGO lokal gitu. Jadi karena tidak mungkin di satu NGO gitu ya, dipecah-pecah karena nanti penyalurannya berbeda-beda gitu. Ada untuk air misalnya, terus ada yang untuk obat-obatan kayak gitu. Spesifik untuk di NGO-nya gitu. Ini untuk tahap 1. Nah, untuk tahap 2-nya, alhamdulillah kemarin juga kami sudah mengirimkan penyaluran tahap 2. Dan tahap untuk yang, jadi kami ceritakan dulu bahwa kami LAS Rabani bekerja sama untuk track penyaluran dengan 2 lembaga ya. Pertama untuk jalur resminya itu dengan Basnas dan Kemenlu, termasuk KBRI juga. Nah, untuk penyaluran langsung atau direct ke Gaza, kami menggandeng Multaqo Duat Indonesia. Nah, ini tuh jadi semacam perkumpulan dai-dai ya di Indonesia. Nah, ini kebetulan punya rekanan di Gaza, para masyaikh. Nah, ini penyaluran langsung ke sana yang alhamdulillah tahap 1-nya sudah dilakukan. Saat ini sedang berkoordinasi untuk penyaluran tahap 2. Jadi kalau untuk penyaluran itu memang seperti yang ditanyakan Pak Rudi tadi sore gitu ya. Jadi memang sedang proses Pak, itu baik untuk tahap 3 berarti ya dengan Basnas dan untuk tahap 2 dengan penyaluran langsung gitu ya. Karena keduanya itu memang kalau misalnya sekarang kan untuk masuk ke Gaza itu sangat sulit ya. Bahkan dari tadi kan informasi kan 600 truk itu mungkin hanya 10%-nya yang bisa masuk gitu. Karena sangat-sangat ketat di perbatasan Rafah itu yang antara Mesir dan Israel gitu. Itu sangat-sangat dijaga ketat.
pintu masuk hanya bisa satu lewat situ saja, gerbang Rafah. Selebihnya sangat ditutup, seperti di Lebanon juga ditutup gitu ya. Apalagi untuk direct langsung ke Gaza itu hanya beberapa perwakilan saja yang bisa, itu pun transfernya tidak barang gitu, jadi langsung uang gitu. Sedangkan kami mengusahakan untuk bisa, bahkan dari Basnas pun mengusahakan untuk bisa langsung logistik gitu. Jadi pembeliannya tuh di Turki atau di Mesir, baru langsung disalurkan ke Gaza gitu, masuk melalui jalur Rafah gitu. Mengapa harus berkolaborasi ya? Jadi ada 5 poin yang ingin saya sampaikan ya. Pertama, kerjasama program dengan lembaga resmi berizin itu sangat penting, karena kami selalu diingatkan bahwa pengumpulan itu memang tidak boleh sembarangan, harus menggandeng lembaga resmi karena kami diawasi, diaudit langsung gitu ya. Terus kedua, penyaluran kami itu melalui jalur resmi pemerintah, dalam hal ini Basnas, Kementerian Luar Negeri, dan Kedutaan Besar RI di Kairo. Berikut juga penyaluran langsung ya insya Allah amanah melalui Multaqoduat Indonesia, lalu dipublikasikan melalui lembaga resmi, dan di sini lembaga resmi itu dari lembaga kami sendiri dari Lasrabani, berikut juga nanti di Basnas juga ada biasa, dan mendapatkan update berkala terkait penyaluran. Nah ini co-brandingnya, jadi memang setiap donasi yang masuk insya Allah gitu ya mitra, itu akan kami tempelkan logonya, bentuk apresiasi kami untuk mitra gitu. Kurang lebih seperti itu, Pak Rudi. Selain itu juga untuk rekan-rekan di sini, kami juga selain ada program, ini kan termasuk program infak ya. Di kami pun tentunya kami menerima dana zakat, karena kami kan lembaga amil zakat ya sebenarnya ya. Jadi kami bisa bantu menghitungkan terkait zakat perusahaan sebagainya kayak gitu. Jadi jika apalagi di Desember itu kan biasanya banyak haul, batas-batas untuk bisa menunaikan zakat ya untuk perusahaan ya, karena pasti untuk karena kalau untuk zakat itu untuk perusahaan penting untuk bisa mengurangi pajak gitu, nilai pajak itu salah satunya gitu ya. Kalau melalui lembaga resmi itu insya Allah kami akan buatkan bukti setor zakatnya untuk nanti jadi pengurang zakatnya, dan banyak program lainnya yang bisa rekan-rekan lihat di Instagram kami di lasrabani.org.id ataupun di website kami. Kurang lebih seperti itu, Pak Rudi, terkait Lasrabani profilnya. Baik, terima kasih Jazakallah khair. Baik teman-teman, jadi ini juga jadi salah satu pertanggungjawaban kita ya sebagai panitia dan juga teman-teman yang terlibat ke sini kepada teman-teman semuanya yang sudah berdonasi. Jadi insya Allah dalam waktu dekat akan tersalurkan untuk batch berikutnya yang terkumpul dari acara ini, dan mudah-mudahan nanti kalau ya nanti insya Allah ada co-brandingnya itu sebagai ini aja, sebagai bentuk pertanggungjawaban kita kepada teman-teman semuanya. Terima kasih sekali lagi jazakallah khair kepada Afikar dari Lasrobani yang udah memberikan pencerahan terkait dengan Lasrobani dan juga penyaluran donasinya nantinya. Begitu. Ya, dan teman-teman yang mau zakat perusahaan juga nanti berkonsultasi zakat juga bisa ya, kelas Robani misalkan punya zakat mal dan sebagainya, saya bingung hitungnya gitu ya, haulnya kapan, ininya berapa, dan nanti boleh tuh minta kontak ke kelas Robani, nanti dibantu hitungin dan juga disalurkan begitu. Baik, kita langsung aja, tidak usah berlama-lama lagi karena sudah jam 8 juga, dan pemateri kita yang luar biasa ini sudah hadir. Kang Dwi biasa dipanggil atau Pak Dwi kalau oleh mahasiswanya begitu ya. Beliau ini hobinya adalah ngumpulin mahasiswa-mahasiswa S3 yang belum lulus gitu katanya, supaya bisa ngumpul begitu. Dan banyak banget yang menjadi prestasi beliau. Selain beliau dosen, beliau juga founder dari The Local Enablers. Nanti bisa cari-cari, cek ya The Local Enablers itu apa, itu ya di Bandung. Dan baru aja kemarin bikin sertifikasi design thinking. Nah, beliau ini salah satu expert design thinking ya di kita di Indonesia. Buat yang mau belajar design thinking sama beliau, dan juga sekarang masih pengurus ini ya, MES ya Kang ya. Mes Insya Allah Kang masih. bantu, masih Dewan Pakar ya. Baik, kita langsung aja ke Kang Dwi. Silakan Kang Dwi.
Keturunan Kang Idur, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak hari ini bisa bergabung, berjumpa lagi ya di acara yang menurut saya sangat menarik, membangun solidaritas. Mudah-mudahan sedikit banyak bisa bersumbangsi ini untuk pergerakan kita. Akang Teteh, Bapak Ibu, kakak-kakak semuanya, terima kasih. Saya akan langsung share ya, Kang Idur. Ya, oke. Sudah diterima ya ininya layarnya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat hari ini. Saya lebih senang sebenarnya kalau bisa tektokan lah, kalau memungkinkan bisa saling diskusi. Nah, hari ini saya coba membawakan tema judulnya praktek-praktek manajemen perubahan, Building Business Resilience ya. Berdasarkan pengalaman-pengalaman sebenarnya nemenin teman-teman untuk melakukan proses-proses perubahan organisasinya sebenarnya. Ya enggak big companies juga ya, tapi justru lebih fokus pada teman-teman yang menengah mungkin ketika bisnisnya tuh sudah mulai membesar, kemudian malah bergaya corporate dan kemudian malah jadi susah untuk beradaptasi ya. Perkenalkan saya Dwi Purnomo, hari-hari ngajar, tapi lebih banyak tadi ngurus bukan anak S3 Kang Idur, tapi PhD. PhD itu pas hampir DO, pas hampir gitu maksudnya tuh. Jadi anak-anak S3 kreatif yang kira ya. PhD pas hampir DO soalnya teman-teman kreatif yang perlu diwadahin gitu. Nah, kalau ngomongin ini sama teman-teman Agile HR sering banget ngobrolin tentang bentuk-bentuk organisasi ya. Bentuk-bentuk organisasi. Kira-kira mana nih teman-teman, yang kiri apa yang kanan gitu kan? Yang hierarki atau yang udah mulai sirkuler atau yang punya inovasi terbuka gitu lah istilahnya. Nah, saya banyak menemukan kasus-kasus organisasi, terutama perusahaan-perusahahan baru yang diinisiasi dengan kreativitas gitu. Awalnya tuh sangat kreatif, kemudian di era COVID kemarin mungkin mendapatkan keberkahan ya, kemudian membesar gitu tiba-tiba. Tetapi dengan membesarnya tuh tiba-tiba juga jadi agak menantang. Kenapa? Karena yang asalnya kreatif kemudian jadi gayanya tuh corporate malah jadi hierarki gitu. Padahal dia itu perusahaan-perusahaan yang diawali dengan banyak kreativitas tapi kemudian begitu membesar malah jadi sangat kaku gitu. Karena perubahannya yang sangat cepat. Atau mungkin yang lazim terjadi adalah ketika perusahaan-perusahaan besar kemudian ingin melakukan proses transformasi nih. Gimana caranya biar tetap adaptif? Dilihat dulu dari proses perubahannya, mungkin ini agak sedikit teoritis ya, bahwa ada perubahan era industri kan, 1.0, 2.0, 3.0 gitu, kemudian ada 4.0, bahkan sekarang 5.0. Tetapi yang perlu dilihat tuh sebenarnya adalah gimana sebenarnya ada perubahan-perubahan manajemen organisasi yang memang jadi sangat berubah di era digital ini. Kekuasaannya nggak lagi seperti piramida yang sangat curam, bahkan piramidanya tuh malah menjadi lebih datar, semakin datar, bahkan terbalik, atau bahkan menjadi organisasi sirkuler gitu. Karena di sini menjadi banyak inisiatifnya, sementara bagian-bagian atasnya tuh cukup mengarahkan dengan visi misi dan menjadikan prosesnya tuh lebih dekat dengan tujuan, lebih banyak mengadopsi inovasi terbuka. Kebetulan kemarin saya ketemu dengan beberapa perusahaan besar yang tetap agile, yang sangat luar biasa, yang kemudian cara kerjanya juga sangat menarik gitu ya, menampung berbagai macam inisiatif dari bawah dan pimpinannya tetap terbuka dengan berbagai proses inisiatifnya. Tapi ini jadi menarik di Indonesia. Kenapa? Pertama, yang tadi ketika ada perusahaan yang bermula kreatif tetapi kemudian membesar malah jadi sangat structure, nggak agile lagi. Di lain pihak lebih banyak lagi perusahaan-perusahaan besar yang kemudian gimana caranya biar bisa agile gitu. Nah, di institusi pendidikan sendiri saya punya banyak pengalaman mungkin ya, karena mengarunginya, karena banyak chaotic, institusinya besar sekali, pengen tetap adaptif, tapi gimana mulainya, dari mana mulainya gitu, sehingga proses transformasinya itu bisa berjalan dengan baik. Tapi namanya juga proses transformasi, pasti banyak dinamika. Nah, ini yang seringkali lupa bahwa perubahan itu ada manajemennya, namanya change management mungkin. Nah, ini yang jadi senang, walaupun saya latar belakangnya adalah teknologi pertanian, tapi kenapa jadi ke change management? Karena
sering terlibat dalam proses-proses ngebantu organisasi untuk melakukan proses transformasinya. Ada organisasi yang pemimpinnya sangat ambisius gitu melakukan proses transformasi, sehingga dia hanya berdasarkan rasa percaya diri, tetapi nggak dilakukan dengan proses-proses pengukuran, kematangan, kesiapan, dan bagaimana proses lebih dekat dengan tujuannya, sehingga organisasinya malah capek, sehingga proses transformasinya malah gagal total gitu. Tapi ada juga dan banyak juga proses-proses yang dilakukan dengan proses transformasi yang berjalan smooth, itu juga banyak, tapi yang tantangannya lebih banyak lagi. Gimana caranya agar kita bisa melakukan proses transformasinya. Nah, di era digital ini memang melakukan proses transformasi, baik itu yang kecil jadi besar, tetap agile atau tetap adaptif, atau yang besar menjadi adaptif, itu adalah tantangannya sama-sama menantang. Apalagi di era VUCA ya, volatile, uncertainty, kemudian juga complexity, ambigu, atau bahkan gimana caranya kita punya visi baru, kemudian ada understanding terhadap konteksnya, kemudian juga tentang clarity-nya dan being agile-nya itu sendiri. Apalagi proses-prosesnya terkait dengan BANI ya, yang brittle, anxious, non-linear, incomprehensible, di mana kalau kita bisa membedakan, kalau BANI lebih menekankan pada ketidakpastian yang stabil dan VUCA menggambarkan ketidakpastian yang fluktuatif. Nah, ini menarik ketika dalam proses transformasinya di organisasi kita. Nah, ada beberapa jenis perusahaan memang yang mayoritas anaknya anak-anak muda gitu timnya. Tapi ada juga yang perpaduan antara Gen X, Millennials, atau Gen Z, atau bahkan masih ada baby boomer-nya. Ada juga yang memang Gen Z semuanya. Nah, kebetulan di The Local Enablers cukup bervariasi. Ada anak-anak yang golongan Gen Z gitu ya, bikin startup, sangat impulsif, sangat berenergi, tapi kemudian tidak bisa dipastikan keberlanjutannya karena meletup-letup gitu ya, saking kreatifnya. Atau mungkin ada beberapa institusi yang masa pensiunnya tuh panjang sekali, kemudian banyak dilema antara generasi Z, milenial, sama Gen Z-nya. Atau bahkan ada juga yang terlalu banyak baby boomers-nya, kemudian dia dipecah perusahaannya, jadi yang satunya anak mudanya, yang satunya tetap yang senior-seniornya. Nah, ada beberapa hal yang menarik untuk kita pelajari gimana caranya melakukan proses-proses transformasinya. Nah, ini gambar saya ambil dari bukunya Michael LeRoy, teman-teman, Design Thinking Playbook ya. Ini gambar yang sering banget saya keluarkan gitu ketika ada sebuah bisnis tradisional dengan mindset-mindset tradisional, kemudian berhadapan dengan digital tsunami. Sebenarnya bukan tentang digital tsunami-nya sih, tapi tentang bagaimana si proses si tradisional bisnis ini punya nilai-nilai baru, punya proses-proses transformasi baru, punya mindset-mindset baru, bahwa ukuran-ukuran masa lalu tuh beda gitu sama ukuran-ukuran di era digital. Nah, terutama yang seringkali terjadi adalah di mindset digitalnya gitu ya, mindset-mindset proses bisnis digitalnya, proses-proses user centricity-nya gitu ya, jadi challenging. Ada sebuah perusahaan kreatif, kami coba banyak berhubungan dengan perusahaan-perusahaan kreatif yang sekarang lagi banyak viral gitu di media sosial dan pembeliannya juga sangat tinggi. Kemudian dia terdiri dari beberapa orang C-level, misalnya ada 3 orang C-level. Tapi kemudian dia meyakini bahwa organisasinya tuh perlu dibentuk sedemikian rupa, tapi kemudian begitu saya masuk misalnya ke ruangan-ruangannya, ini katanya perusahaan kreatif, tapi mukanya pada kerung-kerung gitu ya, pada stres gitu semuanya, karena semuanya mendadak besar gitu. Padahal dia klaim bahwa saya melahirkan banyak produk kreatif. Tapi kayaknya ini akan menjadi ancaman sustainability-nya, karena suasana kerjanya mendadak menjadi structure. Ketika mereka masuk tuh harapannya organisasinya itu kreatif, tapi jadi structure malah jadi agak susah. Nah, ini banyak terjadi sekarang. Di lain pihak, banyak juga terjadi organisasi-organisasi besar yang punya tim yang sangat besar dan kemudian kebingungan gimana caranya memulai proses transformasinya. Nah, justru yang menjadi tantangan itu adalah garis merah ini nih, si panah merahnya. Gimana caranya kita berubah jadi organisasi-organisasi yang bukan mengecil ya,
tapi jadi misalnya kalau yang ideal tuh jadi holokrasi lah, holokrasi misalnya, yang hierarki ke holokrasi gitu. Jadi bentuknya itu sebuah ekosistem kecil-kecil, bukan dipimpin tapi diorkestrasi gitu ya. Kemudian punya jiwa-jiwa kolaboratif, punya mindset-mindsetnya. Nah, banyak kejadian bahwa ketika seseorang atau sebuah organisasi ingin melakukan proses transformasi, challenge pertama yang paling menantang adalah perubahan mindset-nya. Apalagi misalnya perubahan-perubahan itu tidak bermula dari atasnya gitu ya, tapi inisiatifnya itu bermula dari bawah, jadi akan lama. Sehingga menjadi penting sekali proses menyadarkan para CEO gitu untuk melakukan proses shifting bahwa proses bisnis di era digital itu beda. Nah, ini juga memang berlaku bagi semua organisasi ya. Even walaupun misalnya adalah orangnya itu adalah orang anak muda sekalian gitu, yang memang dia digital native gitu. Belum tentu dia punya pemahaman proses bisnis dan bagaimana mengawal bisnisnya itu matang dan berhasil di era digital. Nah, justru kami banyak menemukan generasi muda yang C-levels yang kemudian malah membentuk organisasinya itu jadi hierarki. Itu malah justru lebih banyak ketimbang teman-teman yang relatif lebih senior, kemudian punya wisdom, kemudian dia bisa melakukan proses empower bagi timnya. Nah, justru yang jadi tantangan itu adalah anak-anak muda yang punya generasi, kemudian loh kok jadi hierarki dan kemudian dia jadi berat. Sehingga dia ngerasa bahwa dia bisa keputusannya itu dilakukan di atas aja. Nah, jadi pertanyaannya adalah gimana caranya melakukan proses transformasi ini dari cara berpikir tradisional membawa paradigma-paradigma bahwa sebuah perusahaan itu harus besar gitu, nilai-nilai lama ke nilai-nilai baru gitu. Saya sering bercerita tentang sebuah pengalaman, misalnya adalah ketika ada tukang sayur nih di rumah saya. Tukang sayur itu pakai motor kan, pakai motor. Kemudian pertanyaannya adalah boleh nggak sih ketika tukang sayur ini punya cita-cita untuk punya mobil box gitu di kemudian hari, di 3 tahun kemudian. Nah, mungkin bagi sebagian orang bahwa tukang sayur yang pakai motor yang kemudian nanti 3 tahun lagi itu punya cita-cita pakai mobil box, sah-sah saja karena dari dulu sebuah cita-cita organisasi menjadi besar lah, punya mobil yang lebih besar, punya gedung yang lebih besar dan lain-lain. Tapi arahnya menjadi sedikit complicated begitu misalnya dia berhasil mendapatkan mobil box untuk jualan sayurnya. Ketika dia punya mobil box untuk jualan sayurnya, dia jadi kehilangan pelanggan karena nggak bisa lagi masuk ke gang-gang kecil gitu. Nah, itu yang menjadi challenge untuk merubah paradigma bahwa sesuatu yang berhasil itu adalah yang bisa tetap untuk menempatkan dia lebih dekat dengan pelanggannya, bukan tentang menjadi besarnya. Kalau dia bisa mempertahankan lebih dekat dengan pelanggannya, tentunya akibatnya jadi membesar gitu. Nah, ini ada satu hukum yang menarik namanya Martech Law ya, Marketing and Technology gitu di sini. Teknologinya memang perubahannya eksponensial, tapi yang jadi challenge buat kita sebenarnya adalah organisasinya perubahannya itu lamban gitu. Ini terjadi di setiap organisasi. Ya kalau ngomongin teknologi pasti cepet banget gitu, tapi kalau ngomongin perubahan organisasi lamban. Nah, gimana caranya agar jadi organisasi yang agile? Jadi organisasi yang lebih adaptif dengan agile atau lean management practices sehingga perubahan atau koefisien perubahan organisasinya itu naik sedikit-sedikit. Nah, ini jadi challenge. Gimana caranya? Ada beberapa institusi organisasi yang memang melakukan proses-proses yang ngeriset namanya. Trajektorinya itu di-reset gitu, secara revolusioner gitu. Harus riset dengan berbasis teknologi, transisinya, atau gimana caranya melakukan proses-proses transisi yang extremely disruptive. Ada yang berhasil, ada yang enggak, kebanyakan memang menantang. Kenapa? Karena bisa jadi ngeriset dengan melakukan proses reorganisasi seperti melakukan proses spin-off, dia hancurin dulu, kemudian direalokasi resources-nya, kemudian bisa lebih adaptif sama teknologi, itu namanya riset, tetapi
bentuk-bentuk proses risetnya itu sangat beda-beda sama setiap culture si perusahaannya. Satu institusi yang pernah saya ikuti pernah saking revolusionernya, sangat optimisnya, malah nanti timnya malah jadi capek gitu, malah bubar gitu. Atau misalnya yang terlalu lama juga jadi susah untuk ngejar teknologi, akhirnya juga bubar gitu. Nah, kita perlu menemukan gimana cara ngerisetnya gitu. Tapi sebenarnya ada ya cara yang lebih mudah, yaitu bukan tentang ngeriset, tapi tentang gimana caranya si perusahaan itu ngubah mindset-nya dan kemudian masuk ke dalam komunitas dan ekosistem Boost. Nah, ini yang banyak dibahas di salah satu buku yang kebetulan saya terjemahkan dari Michael Lewis tentang bisnis ekosistem. Sebenarnya ini jadi menarik. Karena kalau ngeriset perlu realokasi resource itu juga cukup menantang, terutama untuk melakukan proses-proses pembaruan organisasi, makan waktu yang lama, dan lain-lain. Nah, ini juga bisa melakukan salah satunya adalah gimana caranya organisasinya tergabung dalam community atau ekosistem Boost. Tantangannya adalah mengubah mindset tetap di awalnya mindset, karena mindset-mindsetnya ini akan melahirkan kolaborasi. Jadi di era sekarang namanya radical collaborations. Jadi nggak lagi cuma sekedar kolaborasi. Radical collaboration ini juga jadi menarik ya, karena ada proses-proses pematangan gimana caranya ngubah mindset teman-teman di organisasi untuk bisa melakukan proses radical collaboration. Tentunya akan sangat beda si prosesnya. Nah, ini salah satunya. Jadi tadi caranya adalah dengan ngeriset organisasinya, atau secara bertahap memastikan organisasi kita bisa gabung sama ekosistemnya dan kemudian naikin koefisien perubahannya sehingga dia bisa menyesuaikan dengan perkembangan teknologi. Nah, sekarang kan zamannya tuh ini ya, digital age gitu ya. Ada istilahnya network effect. Saya selalu suka dengan istilah network effect ini karena kalau dulu kita menggambarkan keberhasilan itu dengan menghitung jumlah simpul-simpulnya gitu. Berapa jumlah simpulnya? Tapi kalau sekarang justru bukan tentang jumlah simpulnya, tapi ada yang intangible, keterhubungan kita gitu, yang nggak kelihatan antar simpul-simpul itu. Jadi kalau organisasi punya simpul yang banyak, ya mungkin itu menjadi salah satu alat ukur. Tapi untuk mencapai outcomes, dipastikan bahwa simpul-simpul itu terhubung satu sama lain. Maka ketika kita mengukur seberapa sih kuat kita gitu, makanya organisasi-organisasi kecil justru lebih cepat secara disruptif dia melakukan proses perubahan karena dia bisa terhubung dengan berbagai macam network. Nah, memastikan seseorang untuk memantapkan si keterhubungan ini juga salah satu strategi gitu ya. Jadi ukurannya itu bukan seberapa banyak, tapi seberapa banyak kita terhubung dengan orang lain. Jadi bukan menjadi organisasi yang paling besar, tapi organisasi yang paling besar adalah organisasi yang paling terhubung dengan siapapun. Makanya akan sangat memungkinkan melakukan proses-proses radical collaborations. Nah, network effect ini secara teoritis memang kelihatan gampang. Oh, tinggal dihubungin aja. Tapi justru yang paling penting itu perubahan pola pikir. Kenapa kita harus melakukan proses keterhubungan? Dan apalagi keterhubungannya itu berjamaah lagi. Apalagi keterhubungannya juga sama perusahaan-perusahaan yang nggak nyambung lagi sama kita gitu. Sehingga proses-proses divergen, proses-proses kreativitasnya itu menjadi lebih banyak dan menghasilkan proses-proses yang inovatif dan produk-produknya juga inovatif. Nah, kita juga mesti paham bahwa di era digital ini juga bukan tentang hanya red ocean lagi gitu, bukan juga blue oceans. Kalau red ocean kan kita tentunya yang paling murah ya, paling menang misalkan ya, melibatkan persaingan langsung yang ada dalam pasar. Kalau blue ocean kita udah mulai belajar tentang user centricity gitu, tentang value proposition gitu. Mencari cara untuk menghindari persaingan langsung dengan menciptakan pasar baru. Tapi sekarang kan kita hidup udah di black ocean nih. Black ocean strategy, mencari cara untuk mencapai tujuan dengan melakukan proses-proses radical collaborations. Jadi istilahnya membangun momentum, apalagi dengan menggunakan keunggulan data, AI, dan keunggulan konektivitas dunia digital. Nah, perubahan dari merah ke biru aja udah challenging, sekarang udah dipaksa masuk ke black ocean, udah beda lagi sih mindset-mindset ini. Nah, organisasi perlu melakukan proses-proses transformasi yang terukur kematangannya, sehingga nanti nggak chaos organisasinya. Maka biasanya
kita melakukan proses-proses yang disebut change management di era Black Ocean ya, agar kita justru nggak berfokus pada besarnya kita. Kalau di Red Ocean fokusnya pada diferensiasi produk, harga, fitur, menghasilkan keunggulan kompetitif di antara pesaing yang ada. Tapi kalau di biru udah mulai ke user centricity, menciptakan peluang yang belum dieksplorasi gitu ya. Perusahaan-perusahaannya juga bisa menciptakan nilai-nilai baru. Tapi kalau sekarang ya udah memang berkata-kata dengan radical collaborations. Itu juga perlu mindset, punya keberanian untuk melakukan proses-proses kolaborasi yang radikal, data and AI driven, inovasinya juga disruptif, kemudian juga banyak strategi-strategi kolaborasi, co-creations, co-kreatif gitu ya. Kemudian mitra-mitra berbeda, bahkan kolaborasinya juga sama kompetitor sendiri. Nah, ini juga salah satu cerita nih misalnya. Di organisasi kita saya sering bercerita tentang seorang Ibu Ani dengan Ibu Susi. Nah, Ibu Ani ini adalah seorang yang bisa menggunakan aplikasi pakai Shopee, tapi sering banget berantem sama kurirnya gitu. Karena daster yang dia pakai nggak cocok, kemudian dia berantem tuh sama kurirnya. Tapi kalau Ibu Susi ini nggak bisa pakai aplikasi, tapi dia sering banget meminta anaknya untuk melakukan proses-proses transaksi di Gojek sehingga dia sampai ke tujuan. Nah, Ibu Ani ini menggambarkan sosok yang doing digital bukan being digital gitu ya, atau doing agile bukan being agile gitu. Sehingga Ibu Ani ini adalah sosok yang dia bisa pakai aplikasi tapi dia nggak paham si proses bisnis digitalnya, karena dalam masa lalu bahwa dia ngerasa bahwa si kurir itu milik toko grosir gitu, sehingga dia ngerasa bahwa dia punya berhak marah-marah sama kurirnya gitu, sehingga dia gagal paham sama proses bisnis digitalnya. Sedangkan Bu Susi nggak bisa pakai aplikasi gitu, tapi dia paham proses bisnis digitalnya. Nah, yang kita lakukan tuh sebenarnya bukan memahamkan Ibu Susi untuk pakai aplikasi, tetapi yang justru yang susah itulah memahamkan Ibu Ani sama proses bisnis digitalnya beda gitu. Tidak akan terbayang sebelumnya bahwa kenapa ada kurir dari perusahaan lain, terus hubungannya gimana sama toko grosir gitu. Nah, itulah yang dinamakan si proses transformasi. Gimana caranya menjadikan Ibu Ani paham proses bisnisnya seperti Ibu Susi, sehingga kalau Bu Susi paham proses bisnisnya, dia akan melakukan proses-proses kolaborasi sama anaknya gitu. Nah, yang sering kali kita lakukan justru judgement sama Ibu Ani. Ibu Ani sih gitu ya, nggak paham. Nah, justru kita lah yang harus mengedukasi Ibu Ani agar dia melakukan proses transformasi. Nah, di organisasi kita banyak yang doing digital, tapi nggak being digital. Gimana caranya secara perlahan kita melakukan proses edukasi agar Ibu Ani ini melakukan proses pembelajaran agar paham proses bisnisnya. Dimulai dengan mindset digitalnya gitu. Karena kita nggak bisa lagi berbicara cuma di traditional logic. Kalau pakai labirin itu dari A ke B gitu. Lateral thinking dengan creative thinkingnya bisa A ke B-nya tapi melipir gitu. Nah, sekarang digital thinking udah kayak siluman gitu kan, dari A ke B itu tiba-tiba. Nah, menjelaskan proses-proses ini menjadi tantangan untuk organisasi kita melakukan proses transformasinya. Nah, gimana caranya agar kita bisa lebih cepat menerangkan proses bisnis ini sehingga Bu Ani bisa bertransformasi jadi being agile seperti layaknya Ibu Susi. Nah, ini juga menjadi tantangan sama organisasi-organisasi yang kerap kali bilang saya sudah berinovasi gitu ya. Apalagi kalau saya latar belakangnya di pendidikan ya. Di pendidikannya itu, di dunia edukasi itu kita ngerasa bahwa wah saya banyak inovasi-inovasi, tapi pemaknaan inovasi itu hanya sekedar saya punya barang baru, tapi terkait apakah dia punya manfaat sama dampak sama masyarakat itu ya nggak jadi masalah, soalnya KPI saya adalah menciptakan barang baru dan dapat gaji lebih besar misalnya gitu. Nah, itu challenge nih di dunia pendidikan. Perusahaan-perusahaan yang melakukan proses sustaining innovations, seperti misalnya kalau saya bilang misalnya ada Bluebird gitu ya, yang dulu dicaci maki karena ngerasa bahwa tidak inovatif. Padahal Bluebird tuh gimana nggak inovatif? Dia tuh taksi yang pertama pakai sedan, taksi pertama pakai AC, taksi pertama pakai call center, taksi pertama pakai GPS, taksi pertama semuanya, taksi pertama
apapun ada di Bluebird. Tapi begitu masuk Gojek yang dilakukan dengan disruptive innovation, perusahaan yang mulanya kecil kemudian dia secara eksponensial. Nah, yang menarik sekarang justru Bluebird mulai naik lagi. Kenapa? Karena dia udah mulai ngerasa udah lagi tidak mengalami dilema sang inovator, tapi justru dia harus punya cara berpikir ekosistem. Makanya kita bisa menemukan Bluebird itu bisa ditemukan di Gojek, punya di aplikasinya sendiri, bahkan dia punya SNI kan, Standar Nyaman Indonesia. Bahkan dia channel-channelnya bisa didapatkan dari tunggu di jalan, tunggu di pangkalan, bisa ke Bluebird, bisa ke Gojek dan lain. Malah dia jadi sangat luar biasa setelah melakukan proses perbaikan yang terus-menerus. Nah, si dilema sang inovator ini kerap terjadi sama perusahaan-perusahaan lama atau perusahaan-perusahaan baru yang tiba-tiba membesar. Itu juga hati-hati, karena tiba-tiba membesar ini bukan transformatif, tapi ya jadi susah mengelola proses perubahannya karena tiba-tiba membesar, sehingga malah jadi stressful, yang kreatif malah jadi structure, jadi nggak agile lagi. Sehingga kalau misalnya ada sebuah perusahaan atau organisasi yang punya dilema sang inovator, atau saat market leader ragu atau enggan melakukan proses inovasi radikal, kegampangan ini bisa dipicu sama rasa cinta dan rasa percayanya yang berlebihan gitu. Atau juga bisa dipacu karena ketakutan bahwa inovasi ini kelak akan mengkadibal produk mereka sendiri. Nah, sementara disruptive innovation bisa nggak kita lakukan? Sangat memungkinkan kalau kita memang bisa mempersiapkan perubahan-perubahan perilakunya lebih baik lagi. Nah, tapi memang tantangannya sebenarnya adalah mana dulu nih, explore atau exploit. Ya, masalahnya adalah kita perlu mencoba untuk bergerak di dua tangan nih, seperti layaknya SpongeBob yang bisa menggerakkan tangan kiri dan tangan kanannya bersamaan. Atau misalnya teman-teman pernah nonton film The Three Idiots gitu ya, ada kepala sekolahnya yang satu nulis teguran buat mahasiswanya, satu nulis kebijakan, tangannya tuh nulisnya dua-duanya. Itu namanya ambidextry kan. Nah, membiasakan pola pikir baru, membiasakan cara kerja baru, membiasakan organisasinya untuk melakukan keduanya bersamaan, ini jelas perlu dilatih, sehingga latihan itu bisa menghasilkan proses akselerasi. Nah, si akselerasi ini sebenarnya bisa dihitung dengan tingkat kematangan apakah siap nggak organisasi kita melakukan proses-proses change management, explore, mencari kebaruan, melibatkan pencarian informasi, mencoba pilihan yang belum dicoba sebelumnya, memahami lebih baik tentang lingkungan atau pilihan yang tersedia. Ini juga memahamkan proses eksplorasi akan sangat menantang dengan mindset-mindset lama, karena mindset-mindset lama adalah mindset-mindset efisiensi gitu kan. Tapi kalau eksplorasi itu pasti bukan mindset efisiensi, tapi pasti itu cost center gitu, pasti cost center. Nah, tapi nggak bisa kita cuma sekedar explore dan exploit, dua-duanya. Exploit, mengeksploitasi yang sudah berjalan, memanfaatkan pengetahuan atau informasi yang dimiliki untuk mengambil keuntungan atau tindakan yang paling menguntungkan berdasarkan pemahaman kita saat ini. Explore dan exploit ini menarik ya, nanti Kang Idur belajar OKR nih, gimana caranya explore, berapa nih key result-nya, exploit gimana key result-nya, menarik karena ujungnya nanti ngebalancing pakai OKR, asalkan kita sampai ke tujuan. Nah, pemilihan porsi eksplorasi dan eksploitasi yang tepat tergantung pada situasi dan tujuan tertentu. Nah, ini juga saya menemukan bahwa banyak perusahaan-perusahaan yang enggan melakukan proses eksplorasi karena cost gitu, tapi dia juga nggak mau mati karena si proses exploitnya kalah terus dengan produk-produk baru yang ada di lapangan. Nah, ngebalancing ini adalah juga sebuah keterampilan atau kapabilitas untuk melakukan proses perubahan yang signifikan di kemudian hari. Nah, proses-proses ini juga menjadi penting karena pergeseran organisasinya ini dari hierarki dan kontrol ke inisiatif dan orkestrator. Karena kalau misalnya organisasinya segitiga, maka kekuatan absolutnya kan ada di atas semuanya gitu. Mungkin boleh aja sih kita punya hierarki, tapi cara kerjanya bisa sirkuler nggak gitu. Nah, itu juga ambidextry. Organisasinya hierarki, tapi cara kerjanya kemitraan atau network. Itu juga perlu mindset-mindset baru. Nah, coba kita lihat leadership sebelum era digital dengan leadership sekarang. Ini juga salah satu cara secara perlahan gimana caranya kita melakukan proses transformasi gitu. Kalau dulu the plan, sekarang strategic scenarios.
Kalau dulu superstar, sekarang super teams gitu ya. Ini menarik juga kalau di institusi pemerintahan yang sering saya temui adalah institusi pemerintahan sekarang Pak Menterinya Pak Azwar Anas tuh keren tuh karena selalu outcomes pakai cross functional. Tetapi memang di pemerintahan misalnya tenaganya fungsional, tapi cara kerja cross functional tuh gimana? Cross functional tuh istilahnya kayak punakawan gitu kan. Ada Gareng, Petruk, Bagong, Semar gitu. Gareng pemimpinnya, Petruk sang inovatornya, hackernya, kemudian Semar si hustler gitu ya. Kalau Semar, Gareng yang marketing, Semar yang hipster gitu. Nah itu tuh cross functional. Itu juga menarik ya. Kemarin juga tim saya belajar sama Kang Idur tuh OKR. Akhirnya dia terbuka tentang cross functional, tentang goals-nya, tentang objektifnya kayak apa, dan itu menjadi penting karena kalau superstars agak susah nih mengorkestrasi menjadi outcomes. Kalau super teams pasti akan menjadi outcomes ya. Nah, ini kerap terjadi sama organisasi-organisasi yang suka punya superstars sehingga kinerja individunya itu bagus tapi bisnis performance-nya nggak bagus gitu. Jadi orang-orangnya keren nih, orang-orangnya tuh keren dan sangat bagus, tapi kalau secara tim kok bisnis performance-nya enggak. Ini banyak terjadi ya di beberapa perusahaan yang berusaha untuk melakukan proses transformasi atau misalnya di lembaga-lembaga pemerintahan yang sekarang pakai KPI. Pemerintahan itu sekarang pakai KPI yang kemudian setiap orang punya kinerja tinggi tapi bisnis performance-nya, organisasinya performance-nya malah justru rendah. Kemudian juga kalau dulu strategi drive culture, tapi justru sekarang culture enable strategy. Nah, ini beberapa perusahaan saya pernah sering kali diajak nyanyi himne perusahaannya lah ya, atau membacakan nilai-nilainya. Ini tuh penting, tapi jadi ritual, tapi nggak pernah ngobrol secara filosofi dasar kenapa nilai-nilai ini penting gitu. Nah, itu tuh justru si ritual-ritual ini menjadi penting bukan hanya disebutkan gitu, tapi dimaknai. Sama seperti misalnya Indonesia Raya nih, setiap kali kita lakukan nyanyi Indonesia Raya, pernah nggak kita berpikir kenapa sih di sanalah aku berdiri, bukan di sinilah aku berdiri gitu, jadi pandu ibuku. Karena ngomongin tentang urgensi, tentang healthy urgency di masa yang akan datang. Nah ini culture enable strategi menjadi penting karena ini kan intangible, tapi untuk melakukan proses-proses mengembednya sama diri gitu, sama hati setiap tim itu perlu proses dan perlu personalize dialog gitu sama mereka satu persatu, culture-nya dan lain-lain. Kalau dulu the team works for the leader, tapi sekarang the leaders work for the team ya, servant leader jadinya. Itu juga PR juga sebenarnya. Enggak di organisasi yang kecil atau besar, semua organisasinya. Strukturnya hierarki, memahami struktur jadi network center itu juga sebuah perjalanan yang mestinya terukur. Nggak bisa tiba-tiba, tapi terukur. Kemudian juga timnya homogen, timnya jadi multicultural. Karena saya di The Local Enablers banyak membangun tim, jadi banyak belajar. Ketika saya membuat tim, misalnya anak-anaknya terdiri dari pertanian semua gitu ya, malah jadi ambiar gitu karena dia nggak belajar multicultural. Kemudian juga dibiasakan untuk convert with ambiguity gitu. Bukan ngomongin lagi tentang expertise, tapi keberanian untuk tetap belajar. Pakai design thinking, pakai hackathon, itu jangan berlama-lama, tapi cepat dapetin iterasi pertama, iterasi kedua langsung dapet gitu. Kemudian bagaimana memperkenalkan disruptive teknologi, bukan hanya teknologinya, tapi juga memahamkan si proses bisnis di balik teknologi itu. Nah, ini yang kita bahas sekarang, change management, nge-reframe mindset gitu, yang cukup menantang. Tapi ini bisa diukur si kematangan mindset digital ini. Digital capability, digital mindset ini bisa diukur seberapa matang kesiapan kita untuk melakukan proses perubahan. Kemudian juga kemarin saya baru datang diundang sama teman-teman Paragon, itu juga salah satu perusahaan yang menurut saya keren gitu ya, keren banget karena ngomongin tentang perusahaan yang manufacture tapi rasa komunitas gitu. Itu tuh mantap lah menurut saya, dan
itu adalah salah satu kasta tertinggi ketika sebuah perusahaan rasa komunitas sehingga inovasinya itu selalu meletup ada terus dan jalan si proses culture-nya. Nah, kemudian gimana caranya embrace complexity, bukan embrace komplikasi ya, tapi complexity. Nah, ini si proses-prosesnya mulai proses-proses perubahannya. Oleh karena itu, perubahannya mulainya dari mana ya? Dari sini, dari pola pikir, perilaku, organisasi, kemudian produk. Nah, kebanyakan kita justru bermula di produk, bukan di bawah, bukan di bagian-bagian bawah pola pikirnya. Tapi kalau misalnya untuk sekarang memang perlu ambidextri ya, dua-duanya jalan, sehingga dua-duanya tuh terukur dengan baik. Nah, oleh karena itu, teman-teman, memang ini yang jadi ukuran adalah tentang learning organization ya, tentang mindset dan nilai itu yang nggak bisa cuma didapat sama pelatihan-pelatihan, tapi pembelajaran itu justru berada di organisasinya, di learning organization. Karena kalau proses sama praktek bisa dilakukan dengan pelatihan-pelatihan. Tapi kalau ngomongin mindset, nilai sama prinsip itu dilakukan dengan perubahan struktur dan budaya. Tapi kalau mindset sama nilai, ya dilakukannya setiap hari dalam organisasi pembelajar. Dilakukannya di situ. Ada dialog-dialog yang berkualitas. Jadi gimana caranya memulai proses change management? Ini dari Change Management Best Practice Guide ya, Kotter, biasanya dimulai dengan yang pertama langkahnya create sense of urgency. Nah, ini juga menarik, create sense of urgency. Banyak perusahaan melakukan creating sense of urgency, tapi unhealthy urgency, bukan healthy urgency. Nah, menciptakan healthy urgency itu penting. Ini adalah sebuah keterampilan penting karena kita ngomongin visi di masa depan. Nah, kadang-kadang ada perusahaan yang institusinya kemudian dia ganti orang-orangnya karena dia dinilai kamu buruk, kamu jelek, kamu nggak menghasilkan, kamu cost gitu. Bukan ngomongin sense of urgency, sehingga banyak inovatornya tuh jadi terluka ketimbang inovator yang kemudian mau belajar. Nah, create sense of urgency adalah keterampilan paling penting dalam proses change management, ngelihat big opportunity. Jadi kita bisa dibagi dua, yaitu healthy urgency sama unhealthy urgency. Nah, perubahan kita itu dilakukan karena unhealthy urgency atau healthy urgency? Karena perusahaan kita lagi terpuruk, apa karena kita memang punya mimpi di masa depan? Nah, itu menjadi penting sekali. Yang kedua, ngebangun guiding coalition. Nanti kita akan coba sedikit bahas tentang gimana caranya ngebangun koalisinya. Yang ketiga, strategic vision dan inisiatifnya gimana. Kemudian gimana caranya kita memilih volunteers army. Kalau BTS punya BTS Army, kita arminya siapa? Kemarin di salah satu institusi di Bandung, besar, institusi pendidikan, kita cari volunteer army-nya. Volunteer army itu nggak vertikal ya, tapi horizontal, dari mulai OB, dari mana, pokoknya siapa yang raise hand, yang angkat tangan, yang ngerti dan mau, itu diambil sebagai volunteer army. Kemudian enable action by removing barriers, generate short term wins secara istiqomah ya. Kemudian sustain acceleration dan institute the change. Nah, biasanya institute the change itu nomor 8 biasanya sambil ngeluarin logo baru apa dan lain-lain. Nah, kebanyakan kita berubah logo dulu, baru yang lainnya. Padahal merubah logo dan lain-lain itu setelah si proses perbaikannya itu mulai berjalan dan bisa diinstitusionalisasikan gitu. Nah, ini fase pertama kenapa perubahan dilakukan. Biasanya dilakukan dengan seperti ini ya. Nanti kita bisa menggolongkan orang-orang itu apakah antusias, visioner, pragmatis, konservatif atau skeptis gitu. Kita harus benar-benar melihat mana nih yang antusias, mana yang visioner, dan bisa bikin portofolio di mana sehingga invensi itu bisa berubah jadi inovasi dalam kurun waktu berapa lama. Nah, nanti kita bisa atur si energinya seberapa lama, seberapa optimis kita bisa melakukan proses perubahan sehingga kaum pragmatis sama konservatif bisa pelan-pelan melakukan proses perubahan gitu. Yang skeptis biasanya akhirnya ya keluarlah dari organisasi, mengundurkan diri, walaupun dia awalnya bersuara lantang menolak perubahan. Nah, ini harus dipahami banget gimana caranya menggrab orang-orang yang visioner, gimana caranya membangkitkan orang-orang yang memang satu visi gitu. Kemudian bisa secara perlahan-lahan kita mengukur perubahannya. Nah, ini harus dipahami banget gimana caranya menggrab orang-orang yang visioner, gimana caranya membangkitkan orang-orang yang memang satu visi gitu. Kemudian bisa secara perlahan-lahan kita mengukur perubahannya. Nah, ini harus dipahami banget gimana caranya menggrab orang-orang yang visioner, gimana caranya membangkitkan orang-orang yang memang satu visi gitu. Kemudian bisa secara perlahan-lahan kita mengukur perubahannya.
Maka kalau dalam Kotor 8 langkah modelnya, gimana dilakukannya ya tadi ya. Create, establish feeling of urgency. Gitu ya. Yang kedua, build, memformulasikan guiding coalition-nya. Mengembangkan strategi untuk membawa perubahannya. Mengkomunikasikan visi dengan baik gitu ya. Bukan ditempel di tembok, tapi mendialogkan secara konsisten. Kemudian juga mengempower para employee ya, tim kita untuk gimana melakukan proses-proses inisiatif gitu. Kemudian memformulasikan short term goals. Jadi kalau di OKR ada key result per ininya ya, per fasenya misalnya. Kemudian bagaimana mensustainkan, dan terakhir adalah institute. Nah, ini gimana memetakan strateginya? Maka ada goals management, ini enggak terjebak sama tools. Tetap menjadi media yang baik, meningkatkan budaya yang adaptif, kemudian bersiap melompat. Maka ini diagram Asana ya dari OKR-nya. Misi, strategi, kemudian setiap orang tahu tentang objektifnya, dibagi jadi bisnis objektifnya apa, produk objektifnya apa, internal objektifnya apa, key result-nya apa, baru mereka bisa diperkenankan untuk banyak berinisiatif untuk sampai ke misinya. Biasanya kalau di The Local Enablers, kita banyak menyentuh ke people, business organization, baru ke produk gitu ya. Biasanya kalau change management-nya dilakukan dalam beberapa tahap. Misalnya bulan pertama gitu, gimana caranya kita melakukan proses eksplorasi di organisasinya. Kemudian memperkenalkan tentang proses-proses explore dan exploit gitu. Di people, di organisasi dan produk, kemudian gimana caranya hasilnya bisa dirasakan dalam berapa tahun, dan kemudian impact-nya berapa tahun. Nah, ini framework-nya, jadi ada product, business organization, dan people-nya. Dimulai biasanya dari sini untuk melakukan proses-proses perubahannya. Oleh karena itu, banyak pembelajarannya sebenarnya adalah tentang bagaimana melakukan proses-proses perubahannya. Sampai menjaga bahwa teman-teman kita di tim itu tahu tentang proses bisnisnya, tentang digital awareness-nya, tentang tahu tentang disrupsinya, tentang digital asset-nya, kemudian urgensi tentang kenapa kita harus berubah, apa saja agenda-agenda yang harus kita diskusikan, bahwa kita organisasi akan melakukan proses agenda perubahan, ini harus dikomunikasikan sama tim kita juga, dan dipantau perubahannya, sehingga nggak capek gitu, karena kita yang harus tahu tuh bukan tentang seberapa keras kita bekerja, tapi sudah seberapa dekat dengan tujuan, itu yang harus dikomunikasikan. Kemudian melakukan proses-proses iterasi ya, bisa dilakukan di daily, weekly, atau monthly, atau caturulan, atau dan lain-lain, sehingga perubahannya itu bisa berlanjut. Oke, mungkin itu saja mungkin pengantar dari saya, Kang Idur. Nanti kita akan bikin sesi offline-nya ya di Bandung. Mudah-mudahan nanti kita bisa workshop dengan senang hati lah menggambarkan, karena kalau change management kalau cuma teori gini agak susah. Jadi nanti kita harus hands on. Mudah-mudahan nanti kita bisa ketemuan langsung. Wah, ini dia. Mantap. Jadi rencananya minggu depan di tanggal 15 ya. Hingga tanggal 15 itu adalah kelanjutan dari ini gitu ya. Jadi memang disuruh ke Bandung kayaknya Jumat depan. Yang kalau bukan orang Bandung ya. Baik, terima kasih. Menarik banget ya di cerita-cerita tentang change management tadi. Sebelum Kang Dwi datang tuh kita udah sempat ngobrol-ngobrol gitu ya. Ada ngomongin culture gitu. Wah, culture nih salah satu project gitu ya dalam tanda kutip yang sering. Nah, kalau awal-awal akhir-akhir tahun ini lagi dibicarakan biasanya perubahan-perubahan culture dan lain-lain gitu ya. Menarik, kayaknya juga ada beberapa teman yang lagi di sini mungkin yang lagi ada bersentuhan dengan inisiatif-inisiatif yang berkaitan dengan culture nih. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Silakan. Kang Odi, nah Kang Odi nih kayaknya mau nanya nih tentang culture. Kang Odi, Odi dari Jakpro. Silakan, Kang. Mana nih Kang Odi? Siap. Ada yang nanya nggak? Mumpung ada Kang Dwi nih. Wah, itu kuliah mahal nih. Kuliah. Oh, masih di kereta. Ya, iya, mudah-mudahan inilah aman Berarti sampai di jalan. Ya, teman-teman ada yang lain? Ada yang mau ditanyakan? Ya. Kalau belum ada, mungkin aku yang nanya dulu, gitu ya. Mangga, Kang. Nah, Kang, ini apa yang diceritain sama Kang Dwi itu
hampir semuanya saya alami ya ketika bukan alami itu ya, bukan jadi startup alami. Maksudnya dialami oleh oleh saya ketika eh, dua-duanya. Jadi pernah saya di startup, kemudian jadi grow, akhirnya semua jadi very hierarchical gitu ya. Nah, yang kedua adalah pernah jadi corporate, terus pengen jadi kayak startup gitu kan ya. Memang manusia itu suka ini ya, lucu ya. Yang startup pengen jadi corporate, yang corporate pengen jadi startup gitu. Nah, kalau dari pengalaman Kang Dwi sendiri, ketika mungkin karena aku dari startup ke corporate, kita juga lihat beberapa contoh gitu ya. Nah, ini either way, kalau dari startup dia berubah besar gitu ya, corporate gimana tetap menjaga inovasi gitu ya, apa-apa yang sudah yang apa ya, ketika jadi startup kan inovatif banget, ketika mau jadi dia besar gitu ya, seolah-olah tidak ada cara lain selain untuk menjadi corporate yang semua serba rigid, semuanya serba apa namanya, tertulis, semuanya serba sistematik gitu ya. Nah, itu ada cara nggak gimana supaya menjaga hal yang tadinya sebetulnya kita mungkin bisa dibilang agile gitu ya, tapi tetap kita growth secara company in term of size juga, tentu aja growth finansialnya juga lebih bagus gitu. Iya, sebenarnya yang jadi ukuran-ukuran kesuksesan itu kadang-kadang suka ke-skip tentang objektifnya karena kita hanya ngomongin tentang financial goals gitu kan. Bukan tentang si sustainability-nya. Biasanya kalau di Betul, kita tuh coba di 3 ya. Jadi 3 itu pertama desirability tentang produk-produk yang makin dicintai, otomatis dia makin naik si permintaan pasarnya. Yang kedua viability, tentunya uangnya harus sehat. Yang ketiga visibility. Visibility itu yang ngomongin tentang key activities, key partner, key resources, termasuk kebahagiaan tim gitu. Karena si goals itu biasanya kita suka nggak komprehensif, hanya menilai dari sisi financialnya aja gitu. Padahal justru ketiga aspek ini, goals kita bikin bisnis itu sebenarnya sustainability kan artinya, sustainability. Tapi gimana caranya melakukan proses akselerasi. Nah, transformasi yang nggak pakai change management itu akan mengakibatkan kelelahan sama organisasinya. Nanti foundernya malah capek gitu karena ekspektasinya terlalu berlebih. Kita jadi ngomongin seberapa keras kita bekerja, bukan seberapa dekat dengan tujuan. Nah, mendefinisikan tujuan kembali sebenarnya jadi PR untuk melakukan proses kemana sebenarnya arah kita. Nah, kebanyakan karena kemarin era-eranya startup gitu, sehingga banyak startup yang berguguran karena dia di boosting cepat kan untuk mendapatkan keuntungan secara finansial. Kemudian akhirnya timnya juga banyak bubar karena bukan ngomongin tentang objektifnya. Sekarang kita sebenarnya mau kemana? Gitu. Iya, betul. Betul. Oke, thank you, Kang Dwi. Jadi sebetulnya dia meredefine objektifnya company pada saat dia jadi grow ya, bukan sebetulnya mengejarkan. Kalau angka bisa jadi ya itu kan jadi health metrics ya. Tadi kalau Kang Dwi bilang itu health metrics gitu. Ya. Akan sustainability juga masuk ke situ. Kalau kata Mas Anton benar-benar startup pada pengen duit aja. Ya makanya sebenarnya kan semua pengen duit ya, cuman mungkin beda ininya. Nah, mungkin dari Kang Dwi ada tanggapan katanya startup cuma pengen duit aja Iya, sekarang mah gitu. Iya, justru sekarang perusahaan inovatif itu memang duit itu bukan tujuan kan, tapi jadi dampak. Makanya banyak perusahaan-perusahaan inovatif itu ngomongin tentang purpose-led innovation, purpose-led organization gitu kan. Ngomongin tentang purpose-nya dulu ya, pasti duitnya pasti banyak. Kalau ngomongin purpose, ya akibatnya duitnya pasti banyak. Tapi kalau ngomongin duitnya banyak ya, kalau caranya salah ya dia nggak akan sustain juga. Itu jadi PR buat kita. Iya. Siap. Makanya sekarang juga startup-startup yang yang kompetisi yang funding juga udah mulai menurun si ininya. Udah menurun ya. Udah mulai menurun si antusiasmenya gitu. Karena capek lama-lama karena bukan ngomongin goals-nya, objektifnya apa. Saya lihat dari beberapa event yang ngomongin tentang startup basisnya teknologi itu
antusiasmenya mulai menurun karena kayaknya ada yang kurang bener nih di ini karena ngarapin funding. Tapi sekarang saya udah mulai ke purpose gitu sekarang. Jadi sebenarnya ngebalikin lagi ya. Sebenarnya ada era di mana dulu startup itu we want to change the world. Wah, selalu begitu ya. Ya, Kan ya, begitu. benar, Ya kan ada di era-era startup Silicon Valley banget lah gitu. Ada terus benar. kemudian ngehit tiba-tiba semua ngasih funding itu angel investor tiba-tiba banyak banget dapat semua orang series B, series A dapat semua terus kemudian turun semua bergelimpangan lah di situ sehingga akhirnya ya itu tadi mungkin ke duit lagi gitu. Jadi apa namanya? Sebetulnya ada pergeseran di apa namanya ke startup ini juga gitu ya. Ya. Anyway, kalau teman-teman yang lain gimana? Ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan mungkin ke sama Kang Dwi? Saya Silakan. sambil nyetir nanya boleh Kang Du? Boleh Kang Dudi, mangga. Wah, Kang Dwi sehat selalu. Mangga Kang. Serang nih Kang. Iya, Kak Serang biasa S3 kan, seminggu S3. sekali setahun. Seminggu sekali Serang, mangga. Ya menarik tadi Kang Dwi ya, terutama yang terakhir gitu ya. Kondisi startup sekarang lah ya. Kalau saya mungkin kalau melihatnya kadang-kadang tuh bukannya ini tuh siklus tumbuhnya organisasi memang kayak gitu ya. Ada momen-momen di mana lagi kenceng gitu, lagi tumbuh gitu. Walaupun memang di dalamnya tadi saya setuju banget tuh ada nggak melibatkan change management jadinya capek gitu. Seneng banget tuh kalimat itu. Cakep itu. Capek, benar tapi beneran kenyataannya seperti itu. Nah, saya mau coba nanya aja, apakah bukankah ini bagian dari siklus organisasi memang harus beradaptasi seperti ini? Di luar memang ada kesalahan-kesalahan apa pengambilan keputusan dan lain-lain ya Kang gitu ya. Ya. Di awal gitu. Karena kalau ngelihat sejarah kan banyak organisasi juga yang memang up and down-nya seperti itu gitu loh. Kira-kira ada apakah ini juga yang terjadi saat ini nih gitu ya, terutama buat perusahaan-perusahaan di startup lah ya, yang gede loh Kang, itu bukan yang kecil justru gitu loh. Dan kalau mau jujur nih sekarang yang lagi ramai itu yang gede-gede justru gitu. Bukan yang kecil-kecil gitu. Ada yang diam-diam tahu hilang 45% katanya satu timnya gitu, tapi nggak ada yang tahu gitu. Baru-baru ini lagi ramai. Suka ngelempar. Gimana Kang? Bangga Kang Dwi. Iya itu bener banget sih Kang. Jadi memang sebenarnya kita tuh melakukan proses-proses edukasi tentang startup itu tujuannya tuh objektifnya kemana gitu ya. Saya selalu kalau di kampus-kampus atau di organisasi sebenarnya kan yang kita perlukan tuh bukan tentang membuat startupnya ya, tapi membuat individu-individu yang punya kemampuan problem solving yang baik dan punya kerangka model bisnis misalnya di kepalanya gitu. Kalau kita punya tim yang punya kemampuan bisnis acumen yang bagus kan jadi bagus ya. Nah, si startup ini memang karena saya coba untuk menelah dan mengawal beberapa event-event startup itu memang turun si peminatnya gitu. Karena sekarang anak-anak tuh bukan lagi saya pengen bikin startup, tapi saya pengen jadi pelaku gig ekonomi misalnya yang bisa loncat sana loncat sini, tapi saya punya tujuan hidup gitu sehingga dia loncat sana loncat sini. Nah, beberapa organisasi atau startup juga mulai melakukan proses-proses pembenahan bahwa orang-orang yang diterima tuh pasti nggak punya jangka waktu yang lama nih, tapi loncat sana, loncat sini, loncat sana, loncat sini gitu ya. Itu juga menarik. Atau mungkin di organisasi-organisasi besar juga kurang cepat beradaptasi untuk menerima si generasi-generasi ini kan, sehingga tidak cocok budayanya, culture-nya gitu. Karena sekarang anak-anak sekarang kan lebih banyak pilihan, jadi dia bisa loncat sana loncat sini kan. Nah, sementara yang udah membesar perlu bermain melakukan proses-proses berpikir ulang terhadap si bisnis modelnya, juga tentang bagaimana dia ngerekrut timnya, gimana cara mengembangkan timnya dan lain-lain gitu.
Tapi kalau kasusnya Kang Ludi mungkin tiket itu keren tuh ya, harus jadi studi kasus menarik untuk gimana caranya memaintain culture ya untuk tetap besar dan sustain dan melahirkan banyak inovasi lainnya. Nah, kemarin saya belajar dari salah satu perusahaan ya, ini dikategorikan startup bukan ya, Paragon misalnya, itu tuh punya agility yang tuh keren ya, 90% anak muda itu yang kemudian betah dan melakukan proses apa namanya, inovasi yang sangat luar biasa gitu ya. Bentuk-bentuknya juga bukan kayak coworking space atau besar gitu, tapi tempat-tempat kerjanya yang seperti work from home, homey, culture-nya tuh sangat down to earth, beda banget profilnya dengan startup besar, kemudian bisa melahirkan banyak inovasi, ruang-ruang untuk bergerak gitu. Itu justru pendekatan-pendekatan itu tuh nggak didapatkan sama startup-startup yang besar gitu. Beda banget cara kerjanya, justru cara kerjanya itu sangat gini ya, sangat personalized, sangat apa dan lain-lain. Beda dengan startup-startup yang tumbuh kemarin-kemarin itu. Tapi memang banyak banget sih studi-studi kasusnya, nggak bisa digeneralisir. Tapi kita bisa belajar untuk menerapkan budaya-budaya yang pas lah ya untuk mencapai si goals-nya gitu. Oke. Ini kayaknya selalu jadi ini ya Kang, selalu jadi isunya itu adalah duit sama perubahan itu perlu dikelola. Karena merubah itu kan nggak apalagi mindset, tadi kan Akang dari awal tuh bicara soal mindset ya. Iya, iya. Itu bukan soal perubahan yang Thanos Udah. model Thanos gitu ya. Iya. Satu klik gitu Tak berubah gitu ya. lanjut gitu. Iya. Tek gitu beres gitu. Sementara kan si investor minta duitnya baliknya cepet-cepet sayang. Iya. Jadi Benar. kayak mana dulu nih gitu kan. Pasti pilihannya akan ke sana. Tapi agree dengan ambil contoh si Paragon ya. Itu jangan dulu tiket lah. Paragon mah emang keren lah. Saya juga menyadari sekali apa namanya keluarga Pak Subakat itulah luar biasa. Jadi memang kalau saya melihat konteksnya ternyata peran tadi yang akan juga sudah angkat di depan. Peran membangun budayanya tuh bagus banget gitu. Budaya kalau udah jadi budaya tuh orang tuh kayak tergerak sendiri gitu loh kan. Ya talentnya tuh jalan sendiri aja gitu. Dan kalau ngelihat sekarang kita kalau mau jujur ya kayak Paragon tuh ada di mana-mana gitu ya. Di segala lini gitu mereka tuh touch semua gitu. Kayak kita tuh apa nggak capek ya orang Paragon ada di semua titik gitu. Di bisnis ada, di education ada, di sosial gede impact-nya gitu-gitu kan. Ini sesuatu yang ketika culture-nya dibangun dan ada keteladanan leader di sana dari generasi 1, 2 dan ya generasi sekarang ngejalanin gitu ya. Ternyata memang perubahan jadi lebih dirasakan manfaatnya ya. Kalau boleh kasih juga lah ya sama berinteraksi sama si Kang Miftah Abidnya juga lah gitu ya. Kebetulan Kang Miftahnya Banten 1, saya Banten 2. Iya, benar Kang. Nah, itu juga menarik ya karena saya juga sering ketemu sama institusi memang yang selalu bilang ngomongin tentang kita harus dapetin uang banyak gitu, tapi dia jadi nggak kemana-mana kan. Itu jadi tantangan untuk meyakinkan bahwa variabelnya tuh nggak cuma uang, tapi tentang visibility, viability, sama desirability gitu kan, yang harus di dalam satu frame yang sama gitu. Nah, itu memang meyakinkan itu agak challenging. Siap. Mungkin nyambung juga ke Kang Odi nih, ada di pertanyaan di chat gitu. Gimana kalau perusahaan malah udah terus-terusan merugi sampai EBITDA aja negatif ya, nge-hit cash flow. Change management apa yang perlu dilakukan karena financial goals sudah menjadi urgensi gitu ya. Ya. Nah, gimana tuh Kang? Ya, tadi ini konteksnya adalah kan kita mau purpose led organization gitu ya. Ya. Cuman ya tapi cash flow juga ini berantakan lah gitu. Iya. Gimana tuh Kang? Iya, makanya itu nggak jadi bisa pilihan ini dulu baru itu, karena jadi dua-duanya. Makanya tadi bilang tentang di ambidextrous organization, exploit sama explore-nya harus jalan dua-duanya. Tapi kalau dalam konteks bisnis model ya tiga-tiganya. Maka bermulanya itu bukan dari mananya, tapi bermula dari ketiganya
dari skala yang kecil gitu. Di mana desirability, visibility, dan juga viability-nya dilakukan dalam skala yang kecil. Makanya kalau dalam proses-proses membangun usaha itu ada namanya MVP kan, minimum viable product gitu kan, di mana desirability, visibility, sama viability itu menjadi sebuah keharusan dimulai dari kecil. Nah, nanti kalau kita udah punya MVP, bahkan sekarang nanti ada MVE, minimum viable ecosystem namanya. Jadi ekosistem mana yang bisa ngebantu kita sehingga kita nggak semuanya tuh dipegang sama sendirian. Makanya menjadi lebih cepat sebenarnya ketika kita punya mindset-mindset kolaboratif karena nggak semuanya harus dilakukan sendirian. Makanya sekarang perkembangannya itu bukan hanya sama MVP tapi MVE, minimum viable ecosystem, kita bergerak sama siapa, kolaborasi sama siapa, karena kita kan ingin bergerak eksponensial. Makanya tadi pergerakan teknologi itu eksponensial, tapi kalau organisasi lamban. Tapi ada nih, gimana caranya naikin koefisien pergerakan organisasinya, yaitu community boost gitu. Collaboration itu yang jadi hal utama ketimbang kita melakukan proses-proses pemenuhan resource hanya dari diri kita. Tapi juga melakukan proses co-creation sama co-kreatif kan. Kalau co-kreatif sama tim kita sendiri, kalau co-creation sama mitra lain, atau bahkan sama kompetitor kita gitu. Oke. Iya, menarik. Ini Mas sebenarnya selalu jadi apa namanya dilematis ya. Tapi yang jadi tadi yang aku tangkap sebetulnya yang jadi emphasize gitu ya hal dari Kang Dwi itu sebenarnya sustainability, sebenarnya bisnis sustainability. Kalau aku bilang dulu suka sama Kang Rifis, Kak, coba deh ini coba nanya-nanya aja gitu ya. Kalau misalkan misinya tercapai tapi rugi gitu, bagaimana perasaan Anda gitu kan ya kalau sebagai owner Ya. gitu kan? Visi kan punya visi misi. Nah, gimana kalau misalkan untung terus tapi misi nggak tercapai? Nah, gimana? Ya. Jadi sebetulnya kadang-kadang itu pertanyaan yang suka ini aja, pertanyaan iseng gitu. Pengen ditanya gimana tuh kayak gitu gitu. Nah, tentu aja mungkin tadi jawabannya sebenarnya saya dapatnya dari Kang Dwi tadi adalah ya kalau misinya tercapai, uangnya nggak tercapai, mungkin tercapai sekali aja, nggak sustain jadinya begitu. Jadi ini ada as a supporting bahwa kalau mau sustain impact-nya, maka si yang namanya profitability itu juga perlu di-maintain. Nah, gimana Kang Dwi kalau menurut Kang Dwi? Iya, ya itu menarik ya. Makanya proses mengedukasi gitu. Proses transformasi mengedukasi Ibu Ani jadi Ibu Susi itu ya harus dilakukan, itu namanya change management. Gimana caranya melakukan proses edukasinya dengan frekuensi dan kualitas dialog gitu kan. Makanya kalau yang misalnya pokoknya yang penting uang gitu, untuk ngebelokin dia jadi purpose itu kan harus ada proses dialognya gitu kan. Harus prosesnya, frekuensinya, dan lain-lain. Nah, ini juga menjadi tantangan nih buat para CEO kan. Apakah, oh gue udah CEO nih, udah paling bener gitu. Nah, itu tuh kan paling challenging ngomongin orang-orang yang udah CEO terus paling bener. Padahal jadi CEO itu adalah orang yang harus tetap belajar terus sampai gak ada batasnya. Nah, jadi proses Ibu Ani ke Ibu Susi inilah sebenarnya gimana caranya kita jadi fasilitator perubahan kan. Kalau misalnya ada seseorang yang kayak Ibu Ani tadi, kan kita nggak ngasih komentar, Ibu bodoh sekali sih gitu kan. Nggak gitu kan, tapi justru kita harus jadi enablers perubahan. Bu, kapan bisa ketemu? Saya pengen ngobrol nih, nanti kita sering-sering ngopi ya gitu kan. Maka setiap kali kita ngopi, kan kita punya kayak kartu posyandunya, sudah seberapa matang pemahaman dia. Nah, kalau misalnya rugi, kalau dalam proses design thinking iteratif, rugi itu ya memang sah gitu, tapi terukur kerugiannya, kemudian terukur waktunya, terukur apanya, makanya dicari proses-proses ya itu kan ongkos pembelajarannya, tapi ya jangan rugi terus, jangan-jangan kita melakukan kesalahan yang sama. Makanya proses-proses seperti Scrum, Agile gitu kan, retrospektif, review. Kalau review ngomongin tentang perbaikan terhadap produknya, kalau retrospektif ngomongin tetap organisasinya. Ya kalau rugi ya nggak apa-apa, tapi jangan sampai rugi karena kesalahan yang sama gitu kan. Nah itu kan jadi PR itu kalau misalnya rugi karena kesalahan yang sama. Kalau saya kira kalau perusahaan apapun yang maju pasti pernah rugi, tapi terukur dan jadi proses pembelajaran berikutnya agar nggak melakukan hal yang sama. Nah itu kan ada proses-prosesnya ya di OKR, di Scrum gitu. Apakah kita melakukan proses itu enggak, sehingga memastikan bahwa tujuan usaha kita adalah sustainability, itu jadi PR kita melakukan proses transformasi ini loh yang harus diedukasi.
Bukan tentang uangnya besar, tapi kemudian dalam berapa tahun dia tutup gitu. Iya, betul. Baik. Nah, ada lagi nggak pertanyaan terakhir mungkin? Pertanyaan terakhir. Kalau mau ada yang didiskusikan, kalau Boleh, tidak, boleh oh sharing mangga. nggak, Pak? Ya, kenapa? Boleh sharing? Boleh, silakan. Oke, selamat malam rekan-rekan dan Pak Dwi gitu ya. Perkenalkan sama saya Nindita. Kebetulan saya sedang magang di satu perusahaan dan saya mengalami hal-hal yang dari tadi disampaikan oleh Pak Dwi gitu. Jadi saya mau sharing aja sih. Dejavu Ya, gitu ya. silakan. Jadi, Ya, jadi perusahaan yang saya sedang hadapi ini memang berdirinya tuh 10 tahun yang lalu, jadi 2014. Kemudian di bidang penjualan skincare, itu kan lagi naik ya sekarang ya, skincare, kosmetik, itu kan lagi naik dan puncaknya itu tuh di ketika pandemi. Pandemi kemarin tuh orang-orang banyak yang di rumah kemudian akhirnya lebih memperhatikan kondisi kulit wajahnya dan perawatan tubuh gitu. Jadi yang bikin perusahaan ini tuh naik itu ya ketika momen pandemi itu. Nah, kemudian benar tuh apa yang dikatakan Pak Dwi gitu ya, kayak em, ketika awal-awal memang itu networking gitu. Jadi saling deket antar satu karyawan satu sama lain. Kemudian pimpinannya juga deket sama karyawan. Tapi lama-lama emang berubah menjadi hierarkis yang kalau sampai sekarang itu hierarkisnya tuh nanggung gitu loh, Pak. Jadi maunya tuh hierarkis, tapi terkadang pola komunikasinya tuh masih networking. Jadi tuh itu yang buat eh apa ya, karyawan-karyawan baru maupun karyawan-karyawan yang di bawah atau grade-nya bawah itu tuh bingung gitu untuk gimana sih perusahaan ini sebenarnya gitu. Kemudian sekarang juga sebenarnya mulai 2022 sih perusahaan itu merasakan turunnya penjualan gitu. Jadi diakibatkan juga karena forecasting yang dulunya itu terlalu apa ya, terlalu optimis gitu untuk apa namanya bikin produk di manufaktur. Akhirnya banyak di 2022 sampai 2023 akhir ini tuh produk-produk yang akhirnya near expired date. Jadi harus dikeluarin semua. Nah, dengan adanya hal seperti itu, em, dulunya juga ketika apa namanya bisnisnya itu tuh growing fast gitu ya, itu yang dilakukan oleh manajemen ataupun pimpinannya adalah ngerekrut banyak orang tanpa adanya pertimbangan apa namanya analisis kebutuhan, sehingga apa yang terjadi sekarang itu ya banyak karyawan yang mungkin beban kerjanya tidak sepadan gitu ya, dan sampai saat ini juga pimpinannya tuh belum aware tentang apa yang terjadi di perusahaan. Nah, kebetulan saya tuh berkelompok 4 orang itu ditugaskan untuk asesmen gitu ya dari kampus, asesmen organisasi ini. Kemudian kita kasih kuesioner, kita wawancara ke karyawan, terus kita ngumpulin data, terus kita analisis datanya, olah datanya, itu eh, kita sampaikan juga hasilnya kepada HR-nya, kemudian juga kemarin sempat berdiskusi tentang hasilnya itu ke pimpinannya melalui wawancara. Namun yang kita apa ya, yang kita tangkap tuh pimpinannya tuh denial gitu loh, Pak. Jadi yang dia yakini adalah eh, strategi bisnis yang saat ini dia pakai itu tuh dengan dalih manuver-manuver. Jadi dia nggak berkenan untuk apa ya, punya long term goals atau short term goals gitu. Jadi yang dihadapi sekarang tuh manuver-manuver yang mana manuver yang dia buat itu justru bikin teman-teman yang di bawah atau karyawan yang di bawah itu apa ya, capek dengan apa yang dia minta gitu, Pak. Gitu. Jadi yang banyak dirasakan karyawan itu
Ya, misalnya job desk-nya tuh nggak relevan, kemudian tumpang tindih, kemudian banyak sekali nama jabatan yang melekat ke satu orang seperti itu. Contohnya dari 300-an karyawan itu ada 224 jabatan. Jadi emang kayak satu orang punya satu nama jabatan sendiri. Kemudian didukung juga dari para lini manajernya atau minus one-nya dari si level ini tuh yang dulunya itu tidak dipersiapkan sebagai leader dengan baik. Artinya itu tuh hanya lingkungan apa ya? Bukan lingkungan sih, tapi lebih ke kayak orang lama kemudian diminta menjadi leader seperti itu. Nah, dengan ketidaksiapan leadernya itu juga yang membuat akhirnya tim internalnya itu juga tidak termaintain dengan baik. Itu sih, Pak. Kemudian yang ingin saya tanyakan ya, bagaimana sih ketika kita belum bisa untuk menyadarkan pimpinannya gitu ya, karena kan kuncinya itu kan di pimpinan tertingginya ya, Pak, ya, untuk perubahan. Apakah kita possible untuk menyadarkan juga para lini manajer di bawahnya untuk apa namanya aware dengan urgensi yang ada di organisasi ini gitu. Terima kasih. Bangga Kang Dwi, boleh langsung. Ya, Nah, ini juga banyak terjadi ya. Oleh karena itu, memang perubahan itu yang terbaik memang by design gitu ya. Makanya tadi saya bilang bahwa banyak nih pasca COVID teman-teman yang kemudian growth-nya tuh tinggi banget eksponensial, tapi nggak by design, sehingga yang diharapkan sustainability-nya itu jadi PR. Nah, oleh karena itu sekarang adalah gimana caranya memastikan bahwa perubahan itu sustain. Nah, kalau misalnya perubahan itu nggak berasal dari atas, berasal dari lini-lini terkecilnya, maka menjadi penting adalah untuk membuat portofolio dan kemudian dikomunikasikan sama atasannya secara berkala, bertahap, secara istiqomah ya, karena justru menjadi penting sekali adalah membuat portofolio. Jadi kalau dalam teori difusi inovasi, menjadi penting itu adalah ciptakan portofolio dari lingkungan terkecilnya kemudian dikomunikasikan sama atasannya. Nah, ini memang PR karena waktunya jadi lebih lama gitu. Tapi salah satu faktor yang paling penting dari kita adalah kita juga perlu menyadari bahwa sumber daya terpenting dari energi kita itu adalah membaginya sama waktu gitu. Jadi nggak mungkin itu langsung terjadi dalam sebulan, 2 bulan. Maka harapan kita juga harus diatur bahwa untuk mempengaruhi semua perusahaan apa dan lain-lain itu dijabarkan dengan sebuah timeline-nya gitu. Nah, kadang-kadang kita memang ketergesaan, jadi agak capek untuk melakukannya. Oleh karena itu, pastikan bahwa si portofolio ini dibangun dengan timeline-nya optimis, pesimis, atau optimal gitu ya. Maka apalagi yang dari bawah, maka prosesnya akan lebih lama, tapi setidaknya kita punya target untuk menjadi lebih dekat setiap waktunya. Nanti kalau misalnya kita udah dapat portofolio dengan bukti dan fakta, nah kemudian cara mengkomunikasikannya sama atasan kita juga harus belajar karena itu menjadi menarik karena tidak semua atasan memiliki apa ya istilahnya nggak open minded gitu ya, apalagi inisiatifnya bagus dari bawah gitu. Nah itu cara-caranya. Makanya itu menjadi penting buat kita punya peranan sebagai fasilitator perubahan sebenarnya di institusi yang kita cintai, walaupun inisiatifnya itu nggak muncul dari atas tapi dari bawah ketika yang atasnya nggak begitu respon. Pastikan bahwa perubahannya dibuat secara terukur, yang kita komunikasikan adalah tentang outcomes yang sudah mulai dibentuk atau terbukti dalam portofolionya. Nah, itu secara perlahan-lahan, tapi terukur. Gitu. oke, mantap banget. Nah, terakhir mungkin ini ya dari Mas Agung. Eh, Kalau dengan metode leader di zaman yang baru ini yang inklusif, bagaimana caranya agar organisasi bisa loyal? Karena dengan organisasi yang inklusif memungkinkan salah satu anggota untuk keluar dan membawa resep perusahaan keluar. Terima kasih banyak. Nah, Ya, justru menurut saya menjadi inklusif itu memang sebuah ideal ya, sehingga perjalanannya itu jadi panjang gitu.
Anggota keluar bahwa resep perusahaan, iya benar. Makanya perusahaan itu punya dua hal ya. Yang pertama adalah produk dan model bisnis. Sebenarnya produk bisa dijiplak gitu ya. Tapi kalau model bisnis agak PR nih. Makanya menjadi penting kita punya kreativitas nggak cuma hanya di produk, tapi juga kreativitas di model bisnis. Nah, dengan kekuatan network, dengan kekuatan kolaboratif, ini agak susah nih dijiplak kalau kita memang punya kekuatan network effect gitu. Sehingga agak susah dijiplak karena network itu nggak bisa di copy paste gitu. Sehingga menjadi penting buat kita untuk punya kreativitas pertama di produk, yang kedua di bisnis model. Nah, oleh karena itu, untuk mengukur seberapa inklusifkah perusahaan kita juga harus melakukan proses self assessment sama kita, sama organisasi kita, diukur gitu seberapa inklusifkah kita, serba ajalkah kita gitu. Itu harus dapat proses-proses untuk melakukan proses retrospektif ya. Karena karena perusahaan itu banyak melakukan proses-proses review sama produknya, tapi retrospektif sama organisasinya jarang dilakukan. Jadi penting sekali untuk memahami seberapa inklusifkah kita menjadi sebuah perusahaan, sehingga banyak inisiatif muncul justru dari bawah, bukan dari atas. Dan semakin banyak nggak orang-orang mau melakukan proses-proses inisiatif dari bawah, itu juga harus diukur, sehingga kita jadi tahu seberapa matang sih proses perubahan kita bisa lakukan gitu. Sehingga nggak terlalu banyak orang bawa resep keluar gitu ya. Nah, salah satu perusahaan yang inklusif sebenarnya adalah ciri-cirinya dia punya business acumen kan. Business acumen tuh tahu bisnis prosesnya, business integrity gitu kan. Orang-orang yang masuk ke dalam perusahaan kita tuh dia jadi belajar tentang etika bisnis integritas gitu. Jadi lama-kelamaan kalau dia masuk ke perusahaan, maka semakin matang sih integritasnya. Seharusnya gitu idealnya. Baik. Oke, Kang Idur. Terima Siap. kasih loh. Boleh dong di wrap up satu Iya. kalau mau ada statement terkait dengan bisnis resilience ini, Iya. building business resilience. Iya, membangun resiliensi itu bukan sulap, itu aja sih intinya. Jadi prosesnya panjang dan harus terukur. Maka yang harus diatur itulah energi kita. Dan jangan lupa ya, energi itu ada yang conscious, ada yang unconscious gitu. Kalau ngomongin yang conscious tuh biasanya capek, tapi kalau kita juga harus ngomongin tentang yang unconsciousnya, tentang visi, tentang misi gitu ya, sehingga nanti law of attraction-nya juga muncul. Dan itu gimana caranya melakukan proses transformasinya sama tim kita. Nah, kebanyakan proses transformasi gagal karena nggak terukur, sehingga kita mengharapkannya tuh berubah. Ingat, yang ditransformasikan tuh bukan produk, bukan benda mati, tapi orang, dan organisasi. Sehingga kalau kita nggak mengukurnya, nggak memanajemennya dengan baik, maka dia akan berhenti di tengah jalan dan bubar karena terlalu capek. Transformasi itu kaitannya sama organisasi. Organisasi itu orang-orangnya, maka pastikan kita nggak ngerasa lelah, karena kita tahu sudah seberapa banyak proses transformasi yang sudah kita lakukan dan seberapa dekat sama tujuannya. Mudah-mudahan kita bisa ketemu ya di Bandung nanti, bikin workshop kecil-kecilan. Nanti oleh-olehnya adalah proposal transformasi bagi perusahaannya masing-masing gitu ya. Mudah nanti kita bisa belajar bareng-bareng. Siap, thank you Kang Dwi. Wah, ini kalau kata anak zaman sekarang daging banget gitu ya. Daging, ampela, sama hati, wah semuanya lah, tulang juga semuanya kebawa ini di sesi kita kali ini. Dan terima kasih banyak Kang Dwi atas ilmunya hari ini, sharing-sharingnya. Dan buat teman-teman juga yang sudah berpartisipasi di event kita kali ini. Insya Allah kita akan bertemu lagi di beberapa event, masih ada dua series lagi dan masih ada beberapa event lagi. Jadi mungkin aku share screen. Besok masih ada satu event dengan tema Strength Based Organization dari Mbak Rahmi Aulia. Lalu kemudian di jam 9 sampai jam 11 yang mungkin belum daftar silahkan daftar lagi di register yang kemarin sama Harmony in Action. Atau kalau mau bisa langsung masuk aja ke websitenya Lazrobani, di bawah tuh langsung ada eventnya, programnya Agile HR gitu. Lalu kedua di hari Minggunya ini ada menulis dan menerbitkan buku. Nah, ini juga menarik ya. Kalau kata para ulama itu ikatlah ilmu dengan buku begitu ya. Banyak banget yang bisa kita dapatkan dari membuat buku gitu. Nah, ini
Mbak Rini Tatagati bakalan membantu kita gimana caranya menulis dan menerbitkan buku. Di hari Minggu jam 3:30 sore online gitu ya. Yang belum daftar silakan mendaftarkan diri lagi di link yang sudah kami sediakan. Nah, yang tidak kalah menariknya nanti di series 3 di minggu depan kita akan ada mendesain stock option ya buat teman-teman yang biasanya di startup nih. Ini jadi apa namanya? attract gitu ya, attract talent gitu, bikin ada stock option gitu ya. Atau employee stock option ESOP gitu ya. Buat salah satu pilihan compensation NBA, pilihan reward lah buat teman-teman buat nge-retain talent gitu ya. Terus ada Tech Recruitment 101 ini oleh Teh Ken ya, Ken Rateswari, foundernya Gig Hunter. Ini juga online di hari Rabu jam 7. Insya Allah ini kayaknya mau kita ganti ke jam 19.30 ya startnya. Lalu kemudian nanti ada juga di hari Kamisnya Nurturing Feedback Culture. Nah, ini juga penting ya buat bikin building business resilience, karena ngomongin feedback, semua orang harus bisa ngasih feedback dan harus bisa menerima feedback dengan baik dengan cara yang benar begitu. Nah, ini juga penting. Terus, nah yang hari Jumatnya dengan Kang Dwi lagi, ini offline, jadi teman-teman bisa hadir di Bandung tentu aja di Torch Office Jalan Laswi nomor 1M di Bandung. Yang belum daftar untuk di series ketiga silakan mendaftar kembali untuk bisa mengikuti webinar-webinar dan juga sesi offline di Bandung ini gitu ya. Baik, itu saja dari kami. Mungkin ada tambahan nggak ya panitia yang lain? Aman ya? Aman insya Allah. Dan saya ucapkan selamat sekali lagi teman-teman semuanya sudah menambah ilmu di hari ini, dan mudah-mudahan bisa bermanfaat, dan juga donasi yang sudah diberikan bermanfaat buat saudara-saudara kita di Palestina. Saya mengucapkan selamat berakhir pekan, selamat beristirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Kang Idur, hatur nuhun Atur semuanya. nuhun Kang Dwi dan teman-teman semuanya. Hati-hati Kang Dudi di jalan. Siap. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi teman-teman semuanya selamat istirahat. wabarakatuh. Happy weekend.